Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat HKBP Bandung Reformanda dan teman seiman sekalian. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai setiap aktivitas kita mau terlebih dahulu dengar-dengaran akan firman Tuhan dan berdoa berharap akan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami pada hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan yang senantiasa melindungi dan memelihara hidup kami, menolong kami melaksanakan tugas-tugas kami satu hari ini. Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami dan berbuah melalui perilaku kami setiap hari. Inilah doa kami yang kami sampaikan dengan pengantara Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mau terlebih dahulu bernyanyi dari buku ND nomor 467 ayat 1. Asini rohamhu puji Allaho manobusang dipaias horohaku gabe soranganmu au ingananmu rohanami tondimi manggohi pake dohot ngolulami gabe ulami. Nas renungan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal 118 ayat yang ke-14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekarang saya akan membaca renungan bagi kita yang diambil dari renungan harian HKBP mendekat kepada Allah dengan judul Tuhan itu kekuatanku. Dalam hidup ini kita dapat menemukan hal-hal yang bersifat bertentangan atau sering disebut paradoks. Sampah yang kita buang, yang kita anggap tidak berguna, bisa saja itu berguna bagi orang lain. Inilah yang disebut paradoks. Pemazmur juga mengalami paradoks ini. Ia ditolak serta disingkirkan oleh manusia. Namun, ia justru ditolong dan dipakai Allah menjadi alatnya untuk menceritakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Ia seperti sebuah batu yang dibuang para ahli bangunan, namun Tuhan mengambilnya dan menjadikannya batu penjuru, yakni batu utama yang ditempatkan oleh tukang di sudut sebuah bangunan yang hendak didirikan. Ia menjadi fondasi serta menjadi patokan penempatan material lainnya dalam satu konstruksi bangunan tersebut. Dengan mengutip ayat inilah, Yesus menggambarkan dirinya yang ditolak oleh orang-orang Israel. Rasul Petrus juga menegaskan kebenaran ini. Namun, sekalipun Yesus ditolak, Yesus Kristus sesungguhnya adalah jalan keselamatan satu-satunya. Apa yang menjadi alat ukur kita dalam menilai sesuatu? Apakah hanya berdasarkan penilaian atau selera kita sendiri? Kiranya kita tidak memandang rendah atau hina terhadap sesuatu yang dianggap Allah berharga. Karenanya, kita memerlukan hikmat dan pengertian dari Allah agar penilaian kita tidak bertentangan dengan kehendak Allah, melainkan berjalan seturut dengan firman-Nya. Lazim bagi kita untuk merasa takut ketika harus menjalani beragam tantangan hidup. Rasa cemas melanda ketika kesehatan kita menurun.
hubungan kita berubah atau kehilangan penghasilan. Namun, semua tantangan itu tidak sepatutnya dimaknai sebagai bentuk pengabaian Allah kepada kita. Saat berada dalam kesesakan, kiranya kita semakin tekun berdoa di dalam hadirat-Nya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 723 ayat yang kedua. Jolom o Tuhan sai gara rohakon tung unduk do mangoloi ho tondi mi matoko margogoi honawon mangulahon lomo ni roham tung pogos pedison manang sonang tahe marsigap sasude ulan hui huton dangbe dirikon togu matu nature. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai kamu. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.